Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Febrianto dari kelas 12 IS2. Di sini saya akan menjelaskan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Sebelum itu, apa itu nasionalisasi? Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan, selain itu para pegawainya menjadi pegawai luar negeri. Lawan dari nasionalisasi adalah arti privatisasi. Selanjutnya ada tokoh kebijakan. Pada era 1950-an, pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno memutuskan untuk melakukan menasionalisasi perusahaan Belanda, pengambilan alihan perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu perusahaan Belanda dianggap menghambat pertumbuhan nasional karena banyak menyerap keuntungan yang seharusnya bisa dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya ada waktu kebijakan. Waktu kebijakan tercatat dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700 perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Sementara itu, Dr. R.Z. Leyrisat dalam nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia mencatat sejak terjadinya gelombang nasionalisasi, kepemilikan dari 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan menarik dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank, perkapalan, dan sektor jasa. Alasan kebijakan. Alasannya adalah keinginan untuk merdeka secara ekonomi, karena pada saat itu Belanda menguasai perekonomian di Indonesia. Akibatnya, keuntungan dari perekonomian yang tidak bisa dinikmati rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasi menjadi perusahaan milik negara Indonesia. Bentuk kebijakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 mengatur tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Dalam undang-undang disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia. Pemilik perusahaan-perusahaan yang kemudian dinasionalisasi akan mendapatkan ganti rugi. Dampak kebijakan. Pendapatan Belanda berkurang drastis karena tidak bisa lagi mengeksploitasi sumber daya bangsa Indonesia. Mereka menimbulkan ketegangan dalam kasus pembebasan Irian Barat. Yang terakhir, warga negara Belanda dipulangkan secara massal oleh Indonesia karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran Belanda bertambah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.